Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Perkenalkan, saya Sulaiman Yusra Nasution, mahasiswi PPG Prajabatan 2022 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan juga sesudah kemerdekaan Indonesia. Oke, perjalanan pendidikan pada saat sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, perkembangan pendidikan sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaan memberikan gambaran yang penuh dengan kesulitan. Praktek pendidikan kolonial menunjukkan diskriminasi antara anak pejabat dan anak rakyat biasa. Kesempatan luas tetap saja diperoleh oleh anak-anak dari lapisan atas atau bangsawan. Nah, pendidikan pada saat ini bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Dan pada tahun yang sama lahir pula sekolah Bumi Putra, itu pun hanya memiliki 3 kelas. Rakyat pada zaman kolonial Belanda hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Pada akhirnya, tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta yang menjadi gerbang emas bagi kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Taman Siswa yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Anak-anak dari semua kalangan bisa bersekolah di Taman Siswa tanpa ada tekanan dan ikatan, sehingga nantinya mereka akan bebas menentukan arah dan tujuan mereka selepas dari sekolah ini. Setelah Indonesia merdeka, Presiden mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan yang pertama. Sejak saat itu, para warga Indonesia sudah mendapatkan kebebasan dalam pendidikan tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Nah, semboyan dari Ki Hajar Dewantara ada 3, seperti yang sudah saya tampilkan pada video. Oke, selanjutnya yaitu perjalanan pendidikan pada saat ini. Nah, pendidikan sekarang sudah mulai maju. Anak-anak tidak lagi didikte oleh keinginan siapapun. Anak bebas memilih keahlian dan nantinya juga bisa bekerja sesuai minat, bakat, dan keahlian yang mereka miliki. Hingga saat ini, tentu saja kurikulum di Indonesia itu sudah banyak mengalami perubahan. Hingga sekarang kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi, ciri khas dari kurikulum Merdeka Belajar ini adalah pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Nah, boleh dilihat di video yang saya buat, itu ada karakter kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama berbasis project, yang kedua fokus pada materi esensial, dan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan keadaan peserta didik. Penerapan kurikulum Merdeka ini harapannya akan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Jadi karakter yang diharapkan akan terbentuk yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi teman-teman, dunia pendidikan dari zaman kolonial sampai era modern ini banyak mengalami perubahan pesat seiring perubahan zaman yang semakin canggih. Segala aturan dan tujuan pendidikan perlahan mulai berubah dimulai saat Ki Hajar Dewantara hadir dan mendirikan Taman Siswa. Anak-anak bisa menikmati pendidikan dan pengajaran yang awalnya masih terbatas pada zaman kolonial dan sekarang sudah bebas dan merdeka dalam pendidikan dan pengajaran. Mereka bisa belajar dengan tenang dan bahagia yang kelak diharapkan bisa mandiri dan memilih jalan hidupnya sendiri dengan pekerjaan yang mereka minati. Anak-anak sekarang bisa belajar dengan berbagai fasilitas yang ada, fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah tanpa adanya tekanan. Nah, dengan istilah yang sekarang kita kenal sebagai Merdeka Belajar.
Oke, teman-teman, sampai di sini penjelasan saya tentang perjalanan pendidikan Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.